pelajar, apa kabar hari ini? Bersama saya Trudeciana Baho. Kali ini saya akan membuat tugas video luar kelas yang keenam sebagai tanggung jawab saya dalam motivator magang, menjalankan motivator magang. Baiklah, pertanyaan dalam tugas video hari ke-6 ini masih mengenai metode Bimba. Yang selanjutnya yaitu tentang individual system dan variation skill. Pertanyaan pertama, apa pengertian dari individual system? Pengertian dari individual system adalah proses belajar yang berpusat kepada anak sebagai subjek belajar. Yang kedua, mengapa pendekatan yang dilakukan harus individual system? Agar kita mengetahui kemauan dan kemampuan anak. Yang ketiga, apa tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan pendekatan secara individual system? Tujuan yang ingin dicapai adalah small step system. Yang keempat, di Bimba, murid dan guru memiliki peran masing-masing. Sebutkan apa peran guru dan murid. Murid sebagai subjek belajar, guru sebagai motivator yang memfasilitator kegiatan belajar dan memastikan bahwa bahwa dalam proses belajar menggunakan metode Bimba dan paradigma Bimba. Lalu kemudian yang selanjutnya, apa perbedaan antara metode individual system dengan classical system? Kalau individual system adalah kegiatannya pada saat yang sama, setiap anak diberikan materi yang berbeda sesuai dengan kemauan, sesuai dengan kemampuan anak. Kalau classical system, pada saat yang sama, anak-anak diberikan materi yang sama, tanpa mengetahui atau tanpa melihat kemauan dan kemampuan anak. Selanjutnya, bagaimana cara yang dilakukan motivator agar dapat melakukan pendekatan secara individual system, yaitu dengan mencari tahu melalui orang tua atau wali murid anak dengan tujuan mengetahui apa kesukaan anak dan lebih memahami karakter anak agar terciptalah yang tadi individual system. Yang selanjutnya, apa dampak yang terjadi bila pendekatan dilakukan secara individual system? Dampak yang terjadi bila kita melakukan individual system yaitu kita dapat melihat kemauan anak, kesukaan anak, kemampuan anak, sehingga dapatlah tercipta tadi pendekatan kita secara bertahap di dalam memberikan pembelajaran kepada anak-anak. Yang kedelapan, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara classical system? Dampak yang terjadi bila kita melakukan classical system, kita tidak dapat mengetahui kemauan anak, kita tidak tahu kesukaan anak, kita tidak dapat mengetahui kemampuan anak, sehingga anak-anak bisa saja tertinggal di dalam pembelajaran atau bahkan tidak mengerti sama sekali apa yang dia sedang lakukan. Dia tidak ingin melakukan itu dan akhirnya menjadi anak yang benci belajar. Selanjutnya, apa pengertian dari variation skill? Variation skill adalah kemampuan yang dimiliki oleh motivator dalam memvariasikan aspek belajar. Yang kedua, mengapa kegiatan belajar harus divariasikan? Karena anak mempunyai rentang konsentrasi yang pendek dan menghasilkan anak-anak itu dapat teralihkan dan cepat bosan di dalam melakukan pembelajaran. Yang ketiga, apa tujuan yang ingin dicapai dengan memvariasikan kegiatan belajar? Tujuan yang ingin dicapai dalam memvariasikan pembelajaran adalah agar anak tidak cepat merasa bosan, anak bersemangat, anak tertarik dan antusias. Yang keempat, sebutkan 3 aspek belajar. 3 aspek belajar yaitu kemampuan afektif, kemampuan kognitif, kemampuan psikomotorik. Yang kelima, kegiatan apa yang termasuk aspek kognitif? Kegiatan yang termasuk aspek kognitif adalah bernyanyi, berdialog, dan berdongeng atau bercerita. Ya, lalu selanjutnya
sorry ya, kognitif itu adalah membaca dan berhitung, lalu afektif itu bernyanyi, berdialog, dan berdongeng. Dan kegiatan apa yang termasuk aspek psikomotorik? Psikomotorik itu seperti mewarnai, garis lurus, membuat garis lurus, dan menulis. Oke, lalu selanjutnya, bagaimana cara motivator memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar? Cara motivator memvariasikan boleh dengan bernyanyi, boleh dengan bercerita, boleh dengan bernyanyi sambil bertepuk tangan, boleh juga dengan membuat anak-anak berhitung sambil bernyanyi, dan masih banyak metode yang lain. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan the law of effect, the law of exercise, and the law of readiness? Ya, the law of effect adalah hukum akibat, yang berarti jika proses pembelajaran dilakukan dengan cara menyenangkan, maka anak akan suka mengulang-ulang apa yang telah diajarkan. The law of exercise adalah hukum latihan. Jika sudah mengulang-ulang apa yang diajarkan dan terus dilatih, maka anak akan menjadi mampu dan terampil. The law of readiness adalah hukum kesiapan. Jika sudah sering, maka anak akan semakin siap ke tahap selanjutnya, sehingga disebut minat kuadratnya sudah tumbuh atau minatnya sudah bergelora. Oke? Inilah jawaban untuk tugas di luar kelas dalam video ke-6 yang dapat saya berikan. Terima kasih. Salam dari saya, Rutri Cenai Bahwa.